Bagaimana Allah bilang sabar. Semua yang aku tayangkan, yang aku hadirkan, yang aku hidangkan kepada kalian semua, entah itu tetangga yang cerewet, mertua yang gak sayang-sayang, istri yang gak ngerti-ngerti, suami yang kelihatannya kok gak perhatian-perhatian, rumah tangga yang hambar, usaha atau kerjaan yang kelihatannya gelap, atau kemudian ada tekanan-tekanan misalkan dari ekosistem pemerintahan terkait dengan BI dan lain sebagainya. Saya tidak masuk ke dalam urusan BI, tapi apapun itu memang nanti kita lihat di dalam surah Al-Qalam, kata Allah apa? Itu aku semua yang menghidangkan. Kamu boleh lapor sama aku yang ngasih itu semua. Nah, kalau kemudian diputuskan sendiri, kemudian langsung quick respon tapi dengan keadaan angry, keadaan marah gitu ya. Yang terjadi apa? Fadhanna allan naqdir alaih. Yang terjadi kita malah ditambah-tambah oleh Allah kesusahan. Orang yang marah dari rumahnya kemudian dia pergi membawa mobilnya tabrakan. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu Pak Gubernur. Fadhanna allan naqdir alaih. Kalau kamu kemudian tidak menguasai hatimu, kamu tidak menguasai omonganmu, kalau kamu tidak menguasai pikiranmu, kalau kamu tidak menguasai kemudian suasana kebatinanmu, maka jangan salah. Fadhanna allan naqdiru alaih. Aku bisa tambah nyulitin kamu loh. Kalau tadinya misalkan cuman dewan, tapi tiba-tiba kita kayak ngerungsung gitu. Tiba-tiba dewan dapat dukungan kayak apa tahu gitu, bisa gitu. Ya. Nah, pada saat itu kemudian kita sama-sama tahu Nabi Yunus alaihissalam akhirnya kemudian dicemplungin oleh Allah sekalian di dalam lautan yang gelap. Dicemplungin sekalian, diceburin sekalian, ditenggelamkan sekalian ke dalam lautan yang dalam. Bahkan di malam hari, di dalam perut ikan pula. Hari ini saja, bila ada kejadian kapal karamka, baik kapal laut atau kemudian kapal terbang, pesawat terbang, kita udah susah kok nyarinya gitu loh. Kalaupun ada titik koordinat, kita sama-sama tahu belum tentu juga bisa dievakuasi. Lah Nabi Allah Yunus ada di dalam perut ikan yang ini bergerak loh Pak. Jadi ketika Yunus ini di perut ikan, bagaimana cara nyelamatinnya? Titik koordinatnya gerak-gerak begitu. Siapa yang bisa nguber juga gitu kan? Tapi ternyata emang teknologi Allah gitu ya. Kekuatan Allah, ilmunya Allah itu emang di segala-galanya lah ya. Kemudian sebelum saya baca yang ketiga kalinya untuk kemudian mengantar pada suasana kebatinan saudara-saudara semua, Nabi Allah Yunus kemudian cepat menyadari kesalahannya, kemudian fanada fizzulumat. Perhatikan ayatnya, ada fanada fizzulumat. Apa itu fanada fizzulumat? Dalam kemudian kesusahan, dalam keadaan kegalauan, dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan sulit, masalah, punya banyak persoalan, punya kemudian kekurangan, kelemahan, dosa. Nah, di situ kita kemudian memanggil Allah Jalla Jalaluh. Di sini kadang-kadang saya bilang sama Allah gitu ya Allah, jangan sampai gitu kami ini ketemu zulumat dulu gitu. Di sini zulumat loh Pak, artinya banyak, zulumnya banyak. Ini jamak plural gitu loh. Ya plural ini. Zulumat, udah tekanan dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari dalam diri kita juga. Waduh, kemudian ya orang seranjang misalnya, orang serumah enggak dukung sama fizzulumat. Ya memang sih tangisan yang begini ini memang yang sering didengar oleh Allah. Tapi masa iya sih gitu kan. Kita kudu nunggu dulu seperti Yunus kan gak sanggup gitu loh. Ya, kita boleh meminta sama Allah, ya Allah jangan sampai kita nunggu seperti Yunus. Karena itu Allah kemudian mengingatkan Nabi Muhammad. Allah dulu gitu. Allah dulu. Allah lagi. Allah terus. Di dalam surah Al-Qalam nanti kita lihat, habis ini kita lihat jalan-jalan ke situ. Kenapa? Jangan sampai kau Muhammad kejadiannya seperti Yunus, gitu loh. Ya, kejadian nanti seperti Yunus gitu. Walaupun Yunus nanti keren, tapi kata Allah, ya dia terlambat gitu loh. Ya, fanada fizzulumat. Nabi Yunus kemudian memanggil Allah di dalam kegelapannya, di dalam kegelisahannya, di dalam keadaan yang sangat gelap. Apa yang dia panggil? Siapa yang dia panggil? Allah dengan kekuatannya. Alla ilaha illa anta. Gitu. Tidak ada Tuhan ya Allah kecuali Engkau.
Suami divonis, nggak bisa punya anak. Istri divonis, nggak bisa punya anak. Lihat garis ke atas, lihat garis. Waduh, semuanya kayaknya gelap. Panggil Allah.